Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hamzah, lebih sering dipanggil Hamzah Bustami. Saya kebetulan dipercaya untuk mengambil mata kuliah Statistik for Business untuk program studi bisnis digital. Sekaligus saya juga sebagai koordinator mata kuliah ini. Walaupun home base kami adalah, menurut saya itu di program studi manajemen, tapi kami diberikan kepercayaan untuk mengajar juga mata kuliah di program studi bisnis digital. Adapun mata kuliah yang saya ampu di bisnis digital ada beberapa mata kuliah. Pertama, statistik bisnis. Kedua adalah mata kuliah metode kuantitatif untuk mengambil keputusan bisnis. Ketiga adalah data analitik, dan dulu pernah diajar tentang matematika bisnis. Selain itu di prodi manajemen dan program studi akuntansi, saya dipercaya juga mengambil mata kuliah data mining dan metode riset, baik metode riset untuk bisnis maupun untuk akuntansi. Selain di program sarjana S1, saya juga dipercaya untuk mengambil mata kuliah dan koordinator mata kuliah ekonometrika untuk program studi Doktor Ilmu Manajemen dan Data Science di program studi Ilmu Manajemen juga. Kemudian di program S3 Ilmu Manajemen saya dan program studi Manajemen S2 MM, saya diminta mengambil mata kuliah metode riset bisnis. Jadi memang related dengan kegiatan sehari-hari saya sebagai profesional expert di bidang data analitik dan metode riset atau tools data analisis, sehingga sebagai praktisi yang dosen awalnya sebagai praktisi, tentunya kami di sini hanya menerapkan apa yang sudah kami alami, pengalaman di lapangan sebagai profesional expert, kemudian kami terapkan di dalam mata kuliah, dan kami combine dengan teori-teori terkini. Tentu harus menggunakan referensi terkini sesuai dengan tuntutan era digital saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan diri saya. Kemudian izin nanti akan saya lanjutkan dengan menjelaskan apa sih mata kuliah yang saya ampu. Terutama saya akan menjelaskan tentang rencana program pengajaran per semester, yaitu RPS semester, terkait dengan statistika bisnis untuk mahasiswa semester 2. Dan tentu bahan ini akan saya jelaskan melalui Zoom. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut sehingga materi yang bisa disampaikan bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Bustami. Background saya multidisiplin. S1 saya Computer Science, S2 saya Magister Manajemen Agribisnis untuk pendekatan manajemen strategik, dan S3 saya adalah ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hari ini pertemuan pertama kita mata kuliah Statistik for Business. Kebetulan saya diminta oleh prodi bisnis digital untuk mengambil mata kuliah Statistik for Business mahasiswa semester 2, di mana mata kuliah ini sangat penting sekali ya sebagai basis pengambilan keputusan, berpikir logik dan analisis di prodi bisnis digital. Saya home base-nya di manajemen. Hanya saya diminta menjadi koordinator mata kuliah Statistik for Business, dan diminta juga mengambil beberapa mata kuliah. Sebelumnya saya mengajar mata kuliah matematika bisnis, kemudian saya juga diminta semester 3 kalau nggak salah mengajar mata kuliah metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan bisnis. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana program pengajaran per semester ini, yaitu terkait dengan statistik bisnis. Ini deskripsinya singkatnya. Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa belajar tentang prinsip-prinsip statistik. Statistik induktif diferensial meliputi distribusi teoritis, sampling, distribusi sampling, data,
jenis data, membuat penafsiran, serta membuat hipotesis dengan mengedepankan penguasaan data yang relevan untuk menyelesaikan atau memecahkan berbagai permasalahan dalam bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital maupun menggunakan software-software analisis data dengan pendekatan statistik. Adapun capaian luaran prodi bisnis kita yang dibebankan pada mata kuliah ini itu ada dua. Pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menerapkan metode penelitian dan instrumen analisis data manajemen, terutama terkait dengan statistik approach atau pendekatan statistik untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan bisnis maupun permasalahan real dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentunya mahasiswa memahami teorinya, memahami ilmunya, memahami konsepnya bagaimana, serta mampu memanfaatkan teknologi digital dalam bisnis, serta menerapkan dalam kehidupan, dalam bisnis sehari-hari dengan menggunakan tools-tools statistik, metode statistik, uji-uji statistik yang relevan, yang tepat sesuai kecukupan datanya, sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Artinya, metode statistik yang akan digunakan tentu sangat tergantung dengan jenis data, ketersediaan data, jumlah sampel dari data yang akan kita olah. Kemudian materi mata kuliah ini pertama terkait pengetahuan, ilmu, filsafat. Di sini ada teori ya, teori, pengertian, pengetahuan mengenai variabel, random, discrete maupun data kontinu. Kemudian di sini tentu awal kita harus paham jenis-jenis data, mulai dari data yang terendah, yaitu data binomial atau multinomial, data binomial, kemudian data multinomial atau disebut juga data nominal, kemudian data ordinal, data interval, maupun data rasio. Nah, jenis-jenis data ini, karakteristik, dan bagaimana penggunaannya, bagaimana operator matematik dan sebagainya, tentu akan dijelaskan pada mata kuliah ini sejak dari awal. Terus apa itu statistik? Kenapa butuh statistik? Apa itu sampling? Metode sampling untuk satu populasi? Apa itu populasi? Dan metode sampling untuk satu atau dua populasi bagaimana? Itu pun akan dijelaskan di mata kuliah ini. Penaksiran titik, interval, penaksiran satu populasi meliputi penaksiran rata-rata populasi, standar deviasi, penaksiran dua populasi, deskripsi tentang data deskriptif statistik sampai kepada data outlier itu disajikan baik secara teori bahkan langsung menggunakan software metode statistik, yaitu misalkan menggunakan Minitab, menggunakan SPSS. Setelah data statistik deskriptif, tentu kita akan melanjutkan dengan statistik inferensial untuk menguji berbagai hipotesis berdasarkan sampling yang mewakili dari populasi. Dan dijelaskan juga bagaimana cara kita menyiapkan hipotesis, membuat hipotesis, tertentu misalkan hipotesis rata-rata, proporsi, standar deviasi untuk satu populasi, dan hipotesis selisih rata-rata, selisih proporsi, dan untuk populasi. Bahkan nanti bisa jelaskan apa sih komparasi uji beda, bagaimana melakukan uji beda menggunakan uji T, uji Z. Kemudian di situ dijelaskan juga bagaimana hubungan, yaitu menggunakan korelasi, bagaimana hubungan sebab akibat, yaitu menggunakan regresi, pengaruh, tentu berbasis dari hipotesis. Jadi hipotesis rata-rata, proporsi, dan sebagainya itu akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan pada mata kuliah ini tentu proporsi dari teori dan praktek itu 50-50. Dari pukul sesi pertama itu teori, dengan dilanjutkan dengan sesi kedua itu praktikum. Rata-rata karena ini 3 SKS, tentu teori itu lebih kurang 2 pertemuan 2 jam satu sesi, dan praktikum juga satu sesi dengan lebih kurang 2 jam 4 jam pelajaran ya. Kemudian untuk hipotesis rata-rata, untuk uji ketepatan fungsi, penafsiran hipotesis, analisis regresi, baik regresi linear berganda, regresi sederhana, korelasi linear sederhana,
penafsiran hipotesis untuk analisis regresi dan korelasi berganda, tentu ini akan dilakukan menggunakan pendekatan statistik non parametrik. Artinya mahasiswa betul-betul diperkenalkan, selain diperkenalkan diminta untuk menerapkan berbasis teori dan praktikum, dan juga harus menyiapkan data atau belajar untuk mengcollecting data dengan sampel. Bahkan pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa nanti diminta untuk menyiapkan data masing-masing untuk diri sendiri guna untuk praktikum pada sesi-sesi berikutnya. Sehingga perlu dianalisis bagaimana. Nah, kita rumuskan dulu hipotesanya atau hipotesisnya. Ini harus berdasarkan apa? Berdasarkan teori. Sehingga Anda tahu, oh data ini harus dianalisis pakai apa. Jangan sampai salah kayak kemarin. Ada yang ujinya uji T, tapi regresi. Pengaruh dari X terhadap Y itu kan pakai model regresi, artinya nggak pas. Nah, begitu wali besar. Begitu juga waktu Anda nanti ujian tentu di sini analisis data. Nanti akan saya kasih data pertama, saya kasih data. Kalian cek dulu data, bisa saja data ini cek. Ada beberapa data misalnya hasil dari survei terhadap mahasiswa yang sudah pernah melakukan kuliah atau belajar statistik dan belum. Yang belum, bagaimana penilaian menurut dievaluasi? Apakah baik atau tidak pemahamannya? Yang sudah, bagaimana pemahamannya? Karena kalian perhatikan, oh skala datanya apa? Kalau skala datanya Likert, oh berarti dia Likert ini artinya dia ordinal. Ordinal masuk apa? Kategori kan? Tapi ada apa? Ada stratanya. Otomatis dia parametrik atau bukan? Bukan. Apa? Non parametrik. Non parametrik. Kalau non parametrik artinya uji non parametrik. Sekarang perhatikan datanya satu sampel atau dua sampel. Kalau dua sampel bisa saja two sample Wilcoxon. Tapi cek lagi, kalau sampelnya 110, 115, sampelnya sama atau tidak? Tidak. Itu pakai ujian bagusnya. Ayo, lari kita. Mean-Whitney. Jadi kalau uji Mean-Whitney bagus, bisa saja dia tambah. Kebanyakan kamu tambah 10% ya, tambah terus kamu. Nah, kalau Mean-Whitney itu kelebihannya, dia boleh n-nya tidak sama. Tapi kalau di T harus sama. Kenapa? Karena pakai Mean-Whitney dia pakai peringkat, diurutkan peringkatnya berapa sehingga dia nggak itu masalah jumlah sampelnya tidak sama. Kemudian disitulah uji beda. Jadi nanti akan ketahuan hipotesis satu misalkan antara pemahaman berdasarkan persepsi berdasarkan penilaian dosen, pemahaman antara yang belum pernah belajar statistik dengan yang sudah belajar statistik akan sama. Terus jadi H0 mu1 sama dengan mu2. H1 misalkan yang sudah belajar statistik pemahamannya berbeda, lebih tinggi kan? Jadi H1 adalah mu1 lebih kecil dari mu2 kalau mu2-nya sudah belajar statistik. Nah ini tentu inilah yang disebut tadi populasi yang mencerminkan bahwa tadi populasi mahasiswa yang sudah belajar dan tidak belum belajar mahasiswa BDI yang pada semester ini baik yang sudah belajar statistik maupun belum belajar. Oke, silakan. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan dalam proses data analitik, research process, and the rule of statistics. Artinya kita melakukan statistik tujuannya untuk pendekatan proses analisis data dalam penelitian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Datanya itu untuk misalnya untuk pekerjaan aja atau untuk sayur bisa? Boleh. Jadi data collection ini kalau kita punya kasus pekerjaan katakanlah di perusahaan Anda ada lembaga training. Lembaga training itu misalkan ngirim pegawai ya yang di training dan yang belum di training. Nanti dievaluasi apakah trainingnya bermanfaat atau tidak. Ada nggak peningkatan prestasinya? Bisa digunakan uji statistik. Kalau angkanya parametrik terukur dengan baik, bisa pakai uji T2 sampel.
Tapi kalau tadi skala Likert, persepsi pakai uji Mene atau uji faktor bencana. Tapi kalau misalkan Anda pilihnya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai lebih dari 3 kelompok, lebih dari 2 harus pakai kruskal boleh. Tetapi kalau datanya misalkan berbentuk parametrik terukur dengan baik, misalkan rata-ratanya 70 bentuknya rasio, terus ada 5 kelas bisa pakai uji apa? Ada yang bisa? Uji A? A sama A, benar. Oke, ada lagi yang bertanya terkait cara olah data, analisis data statistik? Kalau bisa membedakan satu kata itu bisa menjadi Parametrik dan non parametrik terlihat dari jenis data. Kalau jenis datanya itu rasio atau interval, itu pasti parametrik. Tapi kalau jenis datanya itu kriteria, bisa dia berbentuk misalnya lebih dari 1-2 pilihan, berbentuk Likert misalkan, atau berbentuk nominal, itu tidak pakai parametrik, tapi pasti pakai non parametrik. Itu aja. Itu kunci yang utama. Kalau datanya itu itu rasio atau interval, pasti parametrik. Oke, mungkin itu. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan uji kan harus didasarkan pada uji kenormalan ya data. Itu Nah, kalau parametrik harus ada uji normalitas, tapi kalau non parametrik tidak. oh, tidak. Itu aja. Baik, Pak. Ada lagi? Kayak uji ANOVA itu ada contohnya nggak Pak? Ada. Kalau nggak salah Ibu sudah dikasih cara melakukan analis ANOVA, mulai dari tutorialnya, mulai cara input, cara ngerunnya sampai interpretasinya ada kalau nggak salah. Ya. Ya. Karena dia pertama skalanya beda. Nah, datanya tidak perlu dia pastinya. Misalkan katakanlah dia ya, misalkan N-nya berbeda, atau dia misalkan Likert misalkan dia cuma 1-5, otomatis dia tidak akan banyak menyebar normal. Atau hanya pilihan merah, kuning, hijau, atau angka saja, misalkan nomor KTP itu bisa macam-macam tapi unik dan tidak pernah akan sama. Oke. Kalau misalnya cara kita membuat hipotesis tertentu sifatnya sebagai dugaan itu gimana Pak membedainnya? Hipotesis itu biasanya kita merefer kepada jurnal atau teori. Nah, teori ini bagaimana? Jadi bukan dugaan sementara itu. Harusnya ini hipotesa ini berdasarkan teori. Kalau di ilmu manajemen ya, ilmu statistik itu harus berdasarkan teorinya. Nah, kalau misalkan katakanlah Anda melihat apakah ada pengaruh dari employee engagement terhadap retention misalkan. Di employee apa sih? Employee engagement itu orang sudah mencintai usaha, sudah tidak di hati. Kalau orang sudah menganggap dia bagian dari dia, mencintai juga, tentu harapannya akan terjadi loyalitas atau retention yang tinggi. Nah, Anda cek teori terkait itu, cek jurnalnya, ada nggak jurnal Scopus atau jurnal terpinjak yang lainnya yang mendukung ini. Jadi tidak bisa sembarangan. Termasuk juga kalau Anda bagian keuangan misalkan, kinerja keuangan diproyeksikan misalkan ROE, dipengaruhi apa? Itu kan ada teorinya. Misalkan apa lagi? Financial distress. Sesuatu perusahaan mengalami financial distress, artinya dia kesehatan keuangannya nggak bagus kan? Itu kita cek lagi bagaimana profitnya. Profit mempengaruhi kinerja keuangan kan? Merupakan proyeksi kinerja pengaruh terhadap perusahaan itu berlanjut atau tidak. Dilihat dari dia kena financial distress tidak. Nah, itu tentu harus ada teorinya. Jadi nggak ngasal. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup hari ini yang khusus tanya jawab, silakan lanjutkan lagi nanti. Ada berapa yang presentasi?
Video lagi Pak. Cukup satu grup itu 15 menit. 10 menit, oke. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semuanya, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan terkait aktivitas video untuk perkenalan diri sebagai dosen pengampu mata kuliah yang ada di prodi bisnis kita, manajemen maupun akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Kemudian saya memulai dari perkenalan diri, menjelaskan CPL dari mata kuliah, rencana pengajaran semester, kemudian terkait dengan kuliah offline dan online. Saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya untuk berusaha untuk menjelaskan, membuat video dari rangkaian aktivitas ini. Mudah-mudahan video ini berguna, bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi saya sendiri. Kemudian sebagai pembelajaran, sebagai proses untuk menjadi lebih baik lagi atau menggapai hal yang bisa dicita-citakan sebagai seorang dosen yang profesional. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.